Hiwu membantu Hanmi untuk belajar supaya dia bisa masuk universitas di tahun berikutnya, dan mereka perlahan semakin dekat. Walaupun terlihat bebas, Hanmi sebenarnya sangat terkekang. Ayahnya yang merupakan seorang jaksa selalu membatasi keinginannya hanya karena dia adalah anak di luar pernikahan. Ayahnya tidak mau jati diri Hanmi terungkap dan menjadi citra buruk baginya. Ternyata, ayah Hanmi merupakan jaksa yang menjadi atasan Hiwu di kehidupan sebelumnya. Ia adalah kepala jaksa pusat Seoul, sekaligus anak buah Daewonjo. Dia jelas bukan sosok ayah yang baik. Hiwu melanjutkan hari-harinya sebagai mahasiswa dan dia terlihat sangat menguasai semua hal tentang hukum. Potensi tersebut menarik perhatian seniornya di kampus yang kemudian mengajaknya untuk masuk ke dalam organisasi rahasia yang ternyata diisi oleh orang-orang korup. Organisasi itu bertujuan untuk mencetak calon pejabat atau pengusaha korup yang nantinya akan saling bekerja sama. Tentu saja, dalang dibalik rencana busuk ini adalah Daewonjo. Tidak heran kenapa dia sulit dikalahkan karena sebagian besar pejabat negara adalah mereka yang bergabung ke dalam organisasi tersebut dan bekerja di bawah perintahnya. Hiwu bergabung untuk memata-matai kelompok tersebut. Hingga suatu ketika, dia mendapat informasi bahwa anak buah Daewonjo akan mencuri properti dan harta kekayaan Yongso, guru yang telah mengajarinya ilmu leleh. Beruntung, Hiwu berhasil memperingati sang guru untuk menjual semua unit apartemennya sebelum orang-orang jahat beraksi. Setelah apa yang terjadi, Yongso memberikan semua harta kekayaannya kepada Hiwu, merasa bahwa dia akan segera menyusul istrinya yang sudah meninggal. Di samping itu, dia percaya bahwa Hiwu adalah orang baik yang bisa mengelola hartanya dengan benar. 네 기질을 지킨 돈 아니냐? 너한테 재투자하는 거야. 우리가 이렇게 만난 것도 네 덕분에 내 돈을 지킨 것도 생각해보니 다 하늘의 뜻 같더구나. 돈은 필요한 사람한테 가야 제 몫을 하는 거다. Suatu hari, Daewonjo datang ke Universitas Hankuk untuk berpidato. Hiwu terkejut saat melihat malaikat maut ada di sana menemaninya. Malaikat maut itu pernah berkata bahwa Hiwu akan bertemu dengannya lagi jika dekat dengan Daewonjo. Malaikat itu dikenal sebagai sekretaris bernama Han Ji-hyun. Hiwu tidak habis pikir bagaimana malaikat maut itu bisa berada di sisi Daewonjo yang tidak akan menerima sembarang orang. Hiwu menduga bahwa malaikat itu dulunya adalah manusia yang kemudian mati, lalu dihidupkan kembali sebagai malaikat maut. Suatu malam, seorang pria mengikuti Hia dari kejauhan. Hiwu yang menyadari itu menangkap pria tersebut dan bertarung dengannya, namun ternyata dia bukan orang jahat. Pria itu adalah seorang pengawal yang diutus untuk mengawasi Hia dari kejauhan. Hiwu akhirnya ingat bahwa Hia adalah putri pimpinan Kim, pemilik Chunha Group, salah satu perusahaan ternama di Korea. Di kehidupan sebelumnya, Hiwu pernah melihat berita bahwa pimpinan Kim tutup usia pada umur 73 tahun, meninggalkan 3 anaknya termasuk Hia. Pengawal melaporkan kejadian sebelumnya kepada pimpinan Kim termasuk info tentang latar belakang Hiwu. Pimpinan Kim yang mendengar itu sangat terkesan, begitu juga dengan Hia, yang ikut memuji berkata bahwa Hiwu adalah pria yang sangat tangguh, pintar, dan juga tampan. 알면 알수록 신기해. 매너도 좋고 잘생긴 건 뭐 내 스타일 아니라서. 에이, 아닌데. Nampaknya, pesona yang ditunjukkan Hiwu mulai menarik perhatian Hia. Dia bahkan merasa cemburu kepada Kyuri setelah tahu bahwa dia sudah lama dekat dengan Hiwu dan sering menghabiskan waktu bersamanya. Pimpinan Kim memiliki hubungan bisnis dengan Daewonjo, tidak menyadari bahwa dia sedang dimanfaatkan olehnya. Daewonjo menjadikan perusahaannya sebagai tempat untuk mencuci dana yang dia terima dari semua tindak kejahatannya. Sampai tiba saatnya, dia akan menjatuhkan perusahaan itu untuk kemudian diambil alih, dan di kehidupan sebelumnya dia berhasil melakukan itu. Seiring berjalannya waktu, pimpinan Kim mulai kehilangan kepercayaan kepada Daewonjo, dan dia menjadi lebih berhati-hati kepadanya. Sementara itu, Hiwu membantu mengubah hidup anak SMA yang menerima ketidakadilan. Dia adalah Sangman, ayahnya dituduh telah melakukan pembunuhan dan akhirnya dipenjara. Di kehidupan sebelumnya, Sangman membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengungkap kebenaran dan membersihkan nama ayahnya.